ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ya. Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayahnya, ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres melakukan langkah-langkah percepatan tindak. Tuh ya, yuk KPI sekarang gilirannya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Statement yang menarik dari Kang Deddy. Sekarang coba kita lihat bagaimana peran KPAI sebetulnya ya. Tadi disampaikan oleh Kang Deddy begitu banyak juga, tanda kutip pelecehan atau apalah gitu ya, yang dilakukan oleh orang terdekat. Seharusnya KPAI berperan di situ seharusnya ya. Jangan hanya pintar berkomentar, pintar membuat narasi seolah-olah bahwa apa yang dilakukan, apa yang coba dilakukan oleh seorang gubernur itu adalah tindakan yang salah. Tapi jangan hanya sebatas omongan saja, cuap-cuap saja. Kalau bahasa anak mudanya sih jangan hanya ngebacot saja lah begitu. Sekarang tuh dikasih kesempatan tuh. Ini menarik sebetulnya, kita reaksi ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Assalamualaikum Pak Ono Surono, KPAI, Komnas HAM, Pak Adel, Farel, Bada. Gimana? Udah lihat belum anak-anak yang di barak itu? Yang jadi petugas upacara di gedung sate? Udah lihat belum? Halo, KPAI, Komnas HAM, Pak Adel, Farel, Pak Ono Surono. Udah lihat belum? Halo? Bagi saya, pendidikan itu yang utama adalah bukan kurikulum, bukan ininya, tapi yang utama sebenarnya di pendidikan kita itu adalah bagaimana membangun kualitas guru. Jadi gini loh, kalau guru-guru berkualitas, murid pasti berkualitas. Iya. Kalau murid-murid berkualitas dan guru berkualitas, sekolah itu pasti berkualitas. Kalau sekolah-sekolah di daerah itu berkualitas, daerah itu pasti pendidikannya berkualitas. Nah, guru itu menurut saya kayak supir, ya saya analogikan. Kalau kita bisa nyetir, mobil kayak apa pun bisa kita jalanin. Jadi mau kurikulumnya ada, kurikulum bentuknya gimana, gak ada kalau udah kurikulum jago pun, gurunya pasti bisa. akan bisa. Mau bawa truk atau bawa mobil kecil bisa, mau bawa mobil listrik atau enggak bisa gitu, karena dia bisa nyetir. Nah, jadi dia bisa membawa anak-anak itu ke tujuan yang dimaksud. Tapi coba sekarang, kalau gurunya nggak bisa nyetir, mobil sebagus apapun, misalnya Ferrari atau mobil-mobil yang nilainya bermiliar-miliar, kan cuma dipegang, cuma ditatap, bagus ya, tapi nggak bisa dijalanin. Buat apa? Dia juga nggak bisa membawa anak-anak ini ke tujuan. Jadi kuncinya sebenarnya adalah pada kualitas guru kalau kita bicara pendidikan. Ini bagi jajaran TNI, ini adalah resiko yang sangat tinggi mengambil satu tindakan untuk menyelamatkan generasi bangsa di tengah-tengah cibiran hujatan yang luar biasa. Andai kata ada yang kepleset saja, satu aja kepleset di sini, ini akan menjadi problem yang luar biasa, dan kalian semuanya sehat, bugar, selamat, dan balik ke rumah dalam keadaan baik. Jadi satu hal kalian catat, bahwa berbuat baik di negeri ini bukan perkara mudah, tapi perlu orang yang memiliki mental yang tangguh dan jiwa yang ikhlas, sehingga bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa. Ingat, di Indonesia tidak semua orang, baik yang pintar, menyukai bangsanya maju. Di Indonesia tidak semua orang suka anak-anak mudanya tidak tawuran. Di Indonesia tidak semua suka generasi mudanya hebat dan kokoh. Kenapa? Karena banyak yang memiliki mental-mental lemah, mental-mental orang yang terjajah, yang itu harus dimerdekakan. Jadi kalian sudah bisa melewati masa ini dengan baik. Kalian sudah menjadi anak yang merdeka, merdeka dari sifat
kebencian, merdeka dari sifat dendam, merdeka dari perilaku tawuran, merdeka dari perilaku minum, dan kalian sudah merdeka semuanya sebelum masuk usia dewasa. Ya, itu cara. Di sini kamu bisa diawasi, di rumah kamu tidak ada yang mengawasi. Ya, untuk itu kalian harus kembali ke rumah dengan baik, dan saya pasang badan, pasang reputasi saya, dan pasang masa depan saya demi anak-anak Jawa Barat. Saya mempertaruhkan seluruh kehidupan saya demi anak-anak Jawa Barat. Untuk itu, kalau saya tidak mengambil tindakan, kalau Bupati tidak mengambil tindakan, berarti kalian hari ini ya masih menjadi orang yang tawuran, pemabuk, melawan pada orang tua. Pangkostrad memberikan persetujuan, ini luar biasa, ucapkan terima kasih. Panglima TNI memberikan persetujuan, Kepala Staf Angkatan Darat memberikan persetujuan. Ini adalah semangat bagi saya. Dan semua hari ini di Jawa Barat berubah. Ternyata bisa tanpa wisuda. Anak-anak Jawa Barat bisa kreatif. Dan ingat, kalau kalian tahu pendidikan model gini mahal. Outbound tuh mahal tuh kalau dibikin. Pelatihan tuh mahal. Ini kalian memasuki pendidikan yang mahal. Dan kalian gratis. Saya nggak tahu ibu-ibunya kesini buat tumpeng nggak syukuran anaknya. Bisa jadi enggak. Nah, untuk itu juga saya minta pada orang tua untuk konsen perhatikan anaknya. Pada orang tua untuk fokus. Dan satu hal kebiasaan orang Jawa Barat yang harus dihilangkan adalah mengikuti keinginan anaknya. Anak nangis dikasih, anak ini dikasih. Ibu dan bapaknya sudah nggak sanggup lagi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pelatih, dan saya yakin kalian setelah ini kembali ke rumahnya. Terima kasih. Benar Semeton ya, seperti saya sampaikan di video saya sebelumnya itu, bahwa ada loh orang-orang yang gak senang lihat orang bahagia gitu ya. Ada loh orang yang tidak senang melihat generasi kita ini akan menjadi generasi emas, itu banyak ya. Ada loh orang yang tidak senang ketika negara ini mau dibawa ke arah negara yang maju begitu, banyak. Mereka ingin melihat bahwa negara ini adalah negara yang selalu miskin. Generasinya generasi rusak, generasinya generasi yang bisa disetir, generasinya generasi yang tidak punya masa depan ya. Jadi elit-elit ini adalah oknum-oknum elit yang mau seperti itu begitu. Ketika ada salah satu gubernur sekarang yang mengambil inisiatif dengan mempertaruhkan dirinya, reputasinya, jabatannya untuk melakukan perubahan kepada generasi Jawa Barat untuk menjadi generasi yang bisa diandalkan di masa depan, banyak sekali nyinyiran dan cibiran yang dialami sekarang. Tapi sekali lagi di setiap video juga saya sampaikan bahwa, tapi saya yakin semeton ya, bahwa warga Jawa Barat sekarang ini paham ya. Jadi siapa yang nyinyirin kebaikan itu, netizen kita sekarang ini sudah cerdas menilai kemana dia akan memberikan perhatiannya begitu. Sehingga sedikit saja seseorang yang coba sekarang menghalang-halangi semua kebijakan yang dilaksanakan oleh Kang Deddy, ya habislah. Ya, aya nu nanyakeun nya, kunaon mang senang ngabelaan wae Kang Deddy gitu Kurang dijelaskan ya. Jang urang meureun aya 3 hal anu nyieun urang ngabela Kang Deddy, kusabab Kang Deddy siga leumpang sorangan, lamun lain ku masyarakatna rek usaha gitu nya dibelana. Kahiji, kabeh kabijakanana teh asa relevan jeung pas jeung kahayang masyarakat dina waktu ieu. Contoh nu di Puncak, di Bekasi masalah banjir, kan eta nu keur dibutuhkeun masyarakat ayeuna nya ku Kang Deddy dilaksanakeun. Nu kadua, gaya bicarana Kang Deddy mah sederhana, babari ngarti lah ku sarerea, mengalir, jelas, teu loba gaya, teu loba make kata-kata ilmiah nu lieur. Katilu wani beda jeung out of the box program-program nate. Jadi nu batur gubernur sejen teu waranian ku Kang Deddy mah diedankeun. Tah ku kituna meureunnan urang pribadi nya ngadukung Kang Deddy atuh. Kang Deddy leumpang sorangan siga-sigana. Gerindra wae partai pengusungna di dewan caricing wae nu ngabelaan. 14 partai nu ngadukungna siga caricing wae atuh siga jerempe wae. Matak meureunna ayeuna urang masyarakat nyawayana urang merek ngabelaan Kang Deddy. Salila nu katempok urang Kang Deddy dina arah nu bener. Itu. Assalamualaikum. Ya, barak militer telah selesai dan diakhiri dengan tangisan haru. Semua orang terharu, tapi ada juga yang bad mood. Makanlah Siki, nanti Saki, masuk. Dari sini gua paham kenapa para elit banyak yang menentang kebijakan-kebijakan dari KDM. Mereka menggiring ke arah isu HAM, perlindungan anak di bawah umur, kebijakan KDM kurang efektif. Jadi harus dicari ke akar-akarnya, pakai konselor, psikolog dan segala macam. Jangan kebanyakan omon-omon. Gua tahu ini pasti ujung-ujungnya ke arah politik.
politik. Mereka paham banget apa yang dilakukan KDM sekarang itu impactnya ke masa depan nanti, ke pilpres nanti. Sehingga gimana pun caranya mereka harus mencekal KDM nih dengan isu HAM, perlindungan anak di bawah umur. Tapi untungnya masyarakat Indonesia udah cerdas, masyarakat Indonesia udah gak gampang buat digiring-giring kayak gitu lagi. Ingat, hampir seluruh warga Indonesia, bukan Jabar doang, itu ada di belakang KDM. Jadi siapapun yang mencoba menjelek-jelekan KDM, yang mencoba menentang kebijakan-kebijakan dia yang bagus, sudah dapat dipastikan kalian gak akan kepilih. Bersainglah secara sehat, lawanlah KDM dengan kebijakan-kebijakan dan gebrakan-gebrakan baru yang bikin Indonesia maju. Yuk, bisa yuk, semangat yuk, ditunggu gebrakan-gebrakan barunya ya. Solusi lain, karena akar masalah dari anak-anak bermasalah ini atau anak nakal ini sebetulnya itu terminologi hukum itu sebetulnya udah ada banyak jalurnya, tidak harus ke barak militer. Coba kasih pesan buat teman-teman buat anak muda biar sukses kayak Aldi. Di namanya ulah lo batein ngadenge kata motivasi percuma ai misalnya orang tegerak masa rojeng tai. Ampura bu. Terima kasih. Pelaporan ke Komnas HAM kemarin itu saya selaku orang tua murid yang anak saya sekolah di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai bentuk protes lah atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menempatkan anak-anak berperilaku atau bermasalah dengan perilaku ditempatkan di barak militer. Nah, ini menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, melanggar hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai objek. Padahal anak ini sebagai manusia, itu mereka itu kan punya kemauan, punya harkat, punya martabat, punya karsa, dan punya bakat yang sudah ada sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini saya melihat kebijakan KDM ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya mereka ini, dan orang tua yang menyerahkan anaknya ke militer ini sebetulnya kebijakan putus asa karena sudah tidak sanggup lagi menangani dalam tanda kutip ya kenakalan anak-anaknya, nggak sanggup lagi, akhirnya ya sudah militer saja. Nah, padahal nggak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak perilaku anak itu akan menjadi baik setelah keluar dari barak. Apalagi kita nggak tahu nih kurikulumnya apa, terus materinya apa, metode pelatihannya seperti apa, terus yang memberikan apa trainernya siapa, kita kan nggak tahu. Ini gelap semua. Materinya juga nggak dikaji terlebih dahulu dari sisi aspek psikologis maupun hak anak dan lain sebagainya. Dan saya lihat di beberapa media itu justru anak-anak ini digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah becek, terus diajarin baris berbaris, yel-yel. Ini kan tentara banget. Menurut saya selaku orang tua itu bukan solusi atau tidak sejalan, tidak seirama dengan nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan kepada anak. Nah, tujuan pendidikan itu kan dalam rangka memanusiakan manusia. Seharusnya anak-anak nakal itu diajak bicara, didengarkan apa kemauan mereka, terus apa masalahnya, terus kenapa mereka berbuat seperti itu. Nah, ini kan tugas orang tua dan guru, bukan tugas militer. Nggak ada satupun pasal undang-undang payung hukum yang memberikan kewenangan militer untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan perilaku anak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah Bang, untuk kekhawatiran paling fundamentalnya sendiri terkait dengan kebijakan barak militer ini apa Bang? Dimiliterkan. Kami nggak setuju kalau anak ini disamaratakan, diseragamkan, maupun dibina dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan. Nah, di militer ini kalau anak-anak yang memang cita-citanya mau jadi tentara sih ya mungkin nggak ada masalah. Cuma kan apakah semua anak-anak, ratusan anak itu cita-citanya pengen jadi tentara? Kan tidak. Ada yang pengen jadi dokter, misalnya kan cita-citanya atau bakatnya pengen jadi pengacara.
Nah ini nggak cocok dengan sistem pendidikan ala barat militer. Apalagi metodenya saya lihat sebetulnya ya sangat tidak sesuai. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Mudah-mudahan ini adalah video sebenarnya selalu saya sampaikan juga bahwa yuk kita melihat sekarang kebaikan seseorang itu biar kita tidak seperti orang-orang yang hanya jelas melihat kesalahan orang gitu ya. Ketika orang melakukan kebaikan sekarang hanya kebaikan itu bisa loh ya ditutupi sama sekecil keburukan bagi mereka begitu ya. Jangan sampai kita seperti itu sebetulnya. Kita harus selalu menghargai kebaikan orang, dan kalau bisa apa yang dilakukan sekecil apapun kesalahan dari sekian banyak kebaikan itu harus bisa kita bijak dalam memaafkannya ya. Tetap jaga persatuan dan solidaritas sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.